underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Komisi Yudisial mengusulkan agar memiliki kewenangan penyadapan secara independen supaya leluasa mengawasi hakim-hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran pidana lainnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya memang sebetulnya ya, kalau mau mencegah terjadinya korupsi atau tindakan-tindakan yang melawan hukum, itu yang paling ampuh itu ya memang penyadapan. Sejak ada KPK muncul, itu dulu yang ditakutin kan penyadapan. Betul. Ya, semua yang ketangkep itu karena penyadapan. Jadi senjata yang paling ampuh itu memang penyadapan. Jadi seseorang misalnya kemarin dengan adanya kejadian Hakim Agung yang menjual belikan putusan berpihak kepada duit, ya, bukan berpihak kepada keadilan, itu susah ketangkap karena tidak ada penyadapan. Betul. Coba kalau ada penyadapan, ya dengan demikian ketahuan bahwa ini terjadi negosiasi, ini terjadi tawar-menawar untuk sebuah kasus. Dengan demikian sangat mudah untuk ditangkap dan ada buktinya. Betul. Ya karena memang untuk menjatuhkan vonis atau untuk menuduh seseorang itu menerima suap kan diperlukan bukti. Betul. Bukan cuman konon kabarnya menurut dia. Ini kan bukan begitu. Lah bukti itu memang harus bisa didapat kalau ada penyadapan. Nah sekarang ini kan undang-undang penyadapan kan juga menjadi agak susah. Ya kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu itu sudah disahkan bahwa undang-undang penyadapan sudah tidak bisa sebebas-bebasnya seperti pada awal-awal KPK yang banyak sekali ketangkap OTT tadi itu. Nah ini memang menyusahkan, ya apalagi sekarang mau menyelidiki hakim. Ya hakim itu kan sosok yang luar biasa, ya yang jalannya mestinya juga lihatnya ke atas, ya. Ini hakim kok. Wah, bagaimana caranya mengetahui kalau dia melakukan penyelewengan? Kan susah. Betul. Ya karena ruangannya dia kadap suara, ya ruangannya itu betul-betul steril suaranya, ya macam-macam. Wah, terus kalau nggak pakai sadap gimana? Kan nggak bisa. Betul. Lah kebetulan sadap itu aturannya sudah ada di lembaga yang tadi itu, tapi penyadapan itu baru boleh dilakukan, tidak dilakukan sendiri, bukan independen, tapi harus berbareng dengan instansi yang lain. Jadi sebelum melakukan penyadapan harus minta izin dulu mengajak orang yang lain, lembaga yang lain untuk bersama-sama menyadap. Nah, kalau sudah bukan rahasia, mengajak ke orang lain, maka umumnya ya biasanya itu bocor. Betul. Ya, jadi kita mau melakukan penyadapan dengan hakim A, gitu kan? Atau B lah ya. Atau hakim AB lah ya, atau AB gitu ya. Nah, ini ternyata harus minta izin atau memberitahu dengan pihak yang lain. Hei bro, kita mau nyadap sama oknum AB, misalnya begitu kan? Oh iya baik ya, kapan ya? Mulai kapan? Mulai sekarang. Oke baik. Nah, ternyata yang disadap kok tidak melakukan pembicaraan telepon. Tiba-tiba pulsa habis atau gimana? Ya kan? Nah dari mana kok dia rasanya kok dia tahu ya kalau kita mau nyadap. Nah bocor dari mana? Ya. Nah ini kan jadi susah. Betul. Jadi permintaan dari Komisi Yudisial tadi itu betul. Kalau memang sudah mau memberantas korupsi, sadap menyadap ini ya diizinkan. Tinggal sekarang silahkan disadap secara independen, tidak perlu memberitahu pada siapa, tapi setiap hasil dari sadapannya itu yang harus dilaporkan kepada atasannya. Kalau sudah ada hasilnya dilaporkan itu tidak apa-apa karena sudah tidak terjadi kebocoran kan. Tapi itu adalah informasi-informasi yang bisa ditindaklanjuti. Jadi memang ya kalau mau memberantas korupsi itu nggak cuma bisa bertapuk sebelah tangan. Ya harus sama-sama. Jadi seperti orang nyanyi kor itu ya dari semua pihak dengan satu dirigen menyanyikan lagu-lagu dengan irama yang sama. Ini akan jadi selesai lah. Ya jadi
penyadapan akan berjalan dengan bagus. Oknum-oknum yang ketangkep itu pada saat sidang itu juga bisa lancar. Setelah ada sidang dan diputuskan hukumannya yang setimpal, jangan malah makin lama makin hukumannya tambah ringan. Nah ini kan kurnya tidak senada, ya kan? Satu nadanya keras, yang satu nadanya lembek, susah. Betul. Ya kan? Nah, kalau memang itu bisa dilakukan dengan baik, nah itu baru tugas-tugas untuk membasmi koruptor di Indonesia itu bisa jalannya lebih baik. Tidak seperti sekarang tersendat-sendat karena banyak sekali yang terlibat, yang masing-masing mempunyai pendapat yang beda-beda. Ya, ada yang bilang ini harus secara konvensional, ini ada yang ngomong harus secara modern, macam-macam. Itu memang cuman ya pencitraan aja, kelihatannya membasmi korupsi, tetapi tidak bisa berlangsung dengan baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.